Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewa Sani memberikan ujian kedua kepada Garuda. Sani berkata, kehidupan siapa yang lebih hebat? Seorang pertapa yang telah meninggalkan hal duniawi atau pria yang berkeluarga? Damini berkata, bahkan aku sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Kehidupan mana yang menurutmu lebih baik, Garuda? Garuda berkata, menurut pendapatku, pria yang berkeluarga lebih baik, Dewa Sani. Sani berkata, kenapa begitu? Bukankah dikatakan bahwa untuk menemukan Tuhan, seseorang harus menemukan dirinya terlebih dahulu, dan untuk menemukan dirinya sendiri, seseorang harus menjalani kehidupan pertapa. Garuda berkata, seperti yang kamu katakan, tujuan akhir seorang pertapa adalah mencapai Tuhan atau kebenaran tertinggi. Tapi tujuan ini juga bisa dikejar oleh pria yang berkeluarga. Sani berkata, bagaimana bisa, Garuda? Seorang pria yang berkeluarga terikat dengan tugas-tugas rumah tangganya. Dia disibukkan dengan kepedulian terhadap keluarganya. Kebenaran hanya bisa dikejar oleh orang yang bebas dari hal itu. Garuda berkata, kepedulian bukanlah perbudakan. Ini adalah cinta, Dewa Sani. Sani berkata, cinta juga mengikat Garuda. Garuda berkata, aku minta maaf, Dewa Sani. Cinta tanpa pamrih itu tidak mengikat. Sani berkata, kamu berhak atas pendapatmu, Garuda. Tetapi bisakah kamu mengutip atau memberi contoh untuk mendukung pendapatmu? Garuda berkata, lihatlah cinta ayahmu, Dewa Surya. Baik itu bunga atau duri, dia sama-sama memancarkan sinar matahari yang menyebarkan kehidupan kemana-mana, sehingga kehidupan di bumi dapat dipertahankan. Dewa Bayu atau Pawana mengirimkan angin kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dewa Waruna mengirimkan hujan dan Dewa Chandra memberi ketenangannya. Alam dalam segala bentuknya mengirimkan pesan kepada kita melalui berbagai contoh bahwa cinta seharusnya tanpa pamrih. Sama seperti milik mereka, alam memenuhi tugasnya tanpa harapan. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun dari siapapun. Oleh karena itu mereka tidak terikat. Mereka sepenuhnya gratis. Demikian pula ketika pria yang berkeluarga merawat keluarganya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan menjelaskan tugasnya terhadap keluarga dengan tulus, dan menjalankan tugasnya terhadap keluarga dengan tulus, dia tidak lagi terikat. Pria yang berkeluarga seperti itu dengan ketekunannya memperoleh pengetahuan sejati, yaitu kesatuan dengan Tuhan. Sani berkata, tapi Garuda, seorang pertapa juga bisa mencapai hal yang sama melalui meditasinya. Apa hebatnya pria yang berkeluarga itu? Garuda berkata, ketika seorang pertapa memulai perjalanannya untuk menemukan Tuhan, dia sendirian. Tetapi ketika seorang pria yang berkeluarga mengikuti jalan pengabdian kepada Tuhan, dia memimpin seluruh keluarganya menuju pencerahan. Kebijaksanaan seorang pertapa terbatas pada dirinya sendiri, tetapi ketika seorang pria yang berkeluarga mendapatkan kebijaksanaan yang diperoleh, dia membagikannya dengan keluarganya serta keluarga besarnya. Kebijaksanaannya diwariskan dalam tradisi kepada banyak generasi penerusnya. Oleh karena itu menurutku, pertapa itu terhormat, tapi pria berkeluarga jauh lebih hebat. Sani berkata, tetapi sebelum kita melanjutkan, aku ingin memberitahumu, aku terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu. Kamu telah dengan hati-hati menyimpan setiap kata nasihat ibumu dalam ingatanmu. Setiap kali hidup memberikan tantangan di jalanmu, kebijaksanaanmu akan menjadi bantuan terbesarmu. Dan sekarang saatnya untuk pertanyaan terakhirku. Ibumu selalu melakukan perbuatan baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Namun dia dan putranya ditakdirkan untuk menjadi pelayan. Katakan padaku, Garuda, apa yang lebih penting, tindakan atau takdir? Garuda mengingat masa lalu ketika ibunya menjadi budak. Winata berkata, aku Winata, istri dari Resi Agung Kasyapa, dengan ini menerima untuk tunduk pada saudariku Kadru, dan bersumpah untuk melayaninya selamanya. Garuda berkata, aku Garuda, putra Resi Kasyapa dan ibu Winata, menerima kepatuhan kepada ibu tiriku Kadru dan 1000 putranya.
dan aku bersumpah untuk melayani mereka selamanya." Saat itu di bumi, pemujaan mereka selesai, dan Winata berkata, "Pemujaan berjalan cukup lancar, saudari. Mari kita mulai memberi donasi." Kadru kemudian memberi donasi kepada seorang Brahmana dan berkata, "Geram hitam, biji wijen hitam, dan sapir, tolong berkati aku agar putraku dapat kembali dengan selamat dari planet Dewasani." Brahmana berkata, "Seperti yang kamu inginkan itu akan terjadi. Semoga Dewasani menunjukkan belas kasihan kepada anak-anakmu dan membiarkan mereka meninggalkan planetnya dengan selamat." Winata berkata, "Oh Brahmana, demi nama Tuhan, terimalah persembahan sederhana ini dariku." Brahmana berkata, "Apakah kamu tidak akan membuat permintaan khusus untuk anakmu?" Winata berkata, "Apapun yang kamu anggap benar, berkati aku seperti kamu akan memberkati putrimu." Brahmana berkata, "Betapa indahnya, luar biasa. Orang yang meminta hanya diberikan apa yang mereka inginkan, tetapi orang yang meminta kepada Tuhan untuk memberikan semua yang pantas mereka terima, itu luar biasa. Yakinlah, Dewasani pasti akan menjawab doamu. Putramu tidak akan pernah tersentuh oleh bahaya apapun." Kadru berpikir, apa yang ingin dibuktikan oleh Winata dengan berbicara seperti itu? Apa cinta keibuannya lebih tanpa pamrih daripada cintaku? Winata berkata, "Brahmana, silakan duduk, izinkan aku untuk melayanimu, makan." Winata kemudian bersiap melayani Brahmana itu makanan. Saat itu Kalia dan Taksaka sedang memberi makan anjing hitam. Kalia berkata, "Apakah kamu melihatnya, saudara? Aku telah mencoba memberi makan anjing ini, tetapi dia menolak untuk makan. Hei kamu, makan." Kadru berkata, "Jangan memaksanya, biarkan aku mencoba." Kadru kemudian mencoba menyuapi anjing itu, tapi anjing hitam itu tidak tertarik. Kadru berpikir, makanannya ada di sini, mengapa anjing ini tidak tertarik pada makanannya? Bagaimana jika dia menolak makanannya? Apakah itu berarti Dewasani tidak senang dengan doaku? Jika demikian, bagaimana dengan anak-anakku? Saat itu, Garuda berkata, "Apakah tindakan lebih penting atau takdir yang lebih penting?" Pertanyaan ini telah berlangsung sejak lama. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang telah aku tanyakan pada diriku dan ibuku beberapa kali. Mengapa hidup kita seperti ini? Dan ibuku selalu berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa yang pantas kita terima. Sangat sering ketika sebagian dari kita duduk kembali untuk melihat diri kita sendiri, kita bertanya-tanya mengapa hidup kita begitu sulit. Namun dalam jangka panjang, kesulitan hidup orang yang jujur dan rajin inilah yang menjadi harta terbesarnya. Contoh terbesar dari hal ini adalah saudaraku Aruna. Dia ditakdirkan untuk dilahirkan dengan anggota tubuh yang belum berkembang. Namun karena kegigihannya, ia kini menjadi kusir Dewa Surya. Ini membuktikan bahwa takdir tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi takdir. Ibuku ditakdirkan untuk menjadi pelayan, tapi kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan mengubahnya menjadi orang suci. Sani berkata, "Pemikiran bukan pertanyaanku, Garuda. Jawab pertanyaanku, apakah tindakan lebih penting atau takdir?" Garuda berkata, "Kita tidak bisa menghindari takdir kita, Dewasani. Tapi tindakan kita adalah senjata yang membantu kita mengatur takdir." Damini berkata, "Apakah kamu benar-benar yakin bahwa takdir dapat diubah, Garuda?" Garuda berkata, "Jika tindakan kita baik, kita mungkin bisa mengubah takdir." Sani berkata, "Garuda, kamu harus mendukung setiap kata-katamu dengan contoh yang sesuai. Jika tidak, jawabanmu tidak akan diterima olehku dan kamu akan gagal dalam ujian ini."